kami membawakan topik transformasi gen tanaman kentang Solanum tuberosum dengan gen SCVB menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Kentang merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, dan petani yang membudidayakannya. Sehingga tanaman kentang dianggap salah satu komoditas penting di dalam negeri dan diekspor. Mendukung pengembangan kualitas tanaman kentang, diperlukan benih bermutu dan dalam program pembenihan kentang, penggunaan benih bebas patogen mutlak diperlukan. Benih tersebut dapat diperoleh melalui kultur jaringan, disertai dengan pengujian patogen secara intensif, dan dilanjutkan dengan teknik perbanyakan cepat secara in vitro. Transformasi genetik digunakan secara luas untuk mempelajari fisiologi, genetik, dan perkembangan biologi tanaman. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk memperbanyak tanaman dengan menggunakan bagian tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik atau steril, hingga bagian-bagian tersebut dapat berkembang dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Rekayasa genetika adalah modifikasi menciptakan varian yang baru dengan memanipulasi DNA dan memindahkannya dari suatu organisme ke organisme yang lain atau disebut teknik rekombinan DNA. Memungkinkan untuk memasukkan sifat pada hampir semua organisme pada tanaman, bakteri, virus, atau hewan. Transformasi dengan bakteri ini mempunyai keuntungan diantaranya adalah efisiensi transformasi tinggi, jumlah salinan gen sedikit yang tersisip ke dalam genom tanaman, dan dapat mentransferkan gen berukuran besar. Agrobacterium tumefaciens merupakan bakteri patogen yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan suatu tanaman transgenik. Bakteri yang tergolong dalam gram negatif ini memiliki sebuah plasmid besar yang disebut plasmid T yang berisi gen penyandi faktor virulensi penyebab infeksi bakteri pada tanaman ini. Secara alami, Agrobacterium tumefaciens dapat menginfeksi tanaman dikotil melalui bagian tanaman yang terluka sehingga menyebabkan tumor atau crown gall. Pembentukan tumor Agrobacterium tumefaciens harus menempel terlebih dahulu pada sel inang dengan memanfaatkan polisakarida yang digunakan untuk mengkolonisasi atau menguasai sel tanaman. Tujuannya yaitu menghasilkan metode transformasi gen pada tanaman kentang. Yang kedua, menghasilkan tanaman kentang transgenik melalui kultur in vitro yang membawa gen SCVB. Plasmid PBI121 ACVB dengan konstruk tDNA mengandung leaf border, promotor nuclein sintase, neomisin fosfotransferase, terminator nuclein sintase, promotor CAMV, ACVB, dan right border sebagai batas bagian tDNA. Konstruk gen memiliki left border dan right border yang merupakan jembatan antar gen. Setiap konstruk memiliki marker penanda yang berfungsi sebagai penanda bahwa indikator gen itu sudah masuk atau belum pada saat proses PCR yang menjadi penanda keberhasilan. Dalam konstruk penanda terdapat dua gen, yaitu gen marka dan gen interest. Setiap gen mempunyai kaset sequencing dari kaset awal atau promotor dan kaset sequencing atau terminator. Neomisin fosfotransferase digunakan karena menggunakan kanamisin. Biasanya digunakan terminator nuclein sintase, dan gen interest yang ada di Agrobacterium tumefaciens biasanya digunakan P35S CAMV atau promotor CAMV. Sebagai ketahanan tanaman dan penutup tetap menggunakan terminator
explant yang tidak diinokulasikan dengan Agrobacterium tumefaciens dengan explant yang diinokulasikan dengan Agrobacterium tumefaciens dengan cara pengolesan. Seperti yang dijelaskan bahwa transformasi dilakukan dengan dua perlakuan. Yang pertama yaitu explant yang tidak diinokulasi dengan Agrobacterium tumefaciens sebagai kontrol yang terlihat pada gambar A dan B. Kemudian yang kedua adalah explant yang diinokulasi dengan Agrobacterium tumefaciens pada gambar C dan D. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa pertumbuhan tunas explant A tidak memunculkan tunas yang baik pada 9 hari setelah tanam. Pada explant B sudah memunculkan tunas pada explant. Pertumbuhan explant C terlihat pertumbuhan yang baik dikarenakan sudah memunculkan 3 tunas baru. Sedangkan explant D terlihat bahwa 4 tunas sudah tumbuh dengan baik. Data hasil menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan explant terinfeksi Agrobacterium mengeluarkan fenolik. Hal tersebut terlihat di gambar yang dilingkari merah pada explant C dan D. Infeksi diduga telah masuk dalam jaringan dan diindikasi bahwa gen itu juga masuk ke dalam sel tanaman Agrobacterium tumefaciens. Caranya dengan menempel pada explant kentang yang terluka karena tanaman tersebut mengeluarkan molekul sinyal berupa senyawa-senyawa fenolik. Senyawa fenolik ini akan mengaktifkan gen vir yang terdapat di dalam plasmid yang bertanggung jawab untuk mentransfer tDNA dari Agrobacterium tumefaciens menuju sel inangnya. Infeksi merupakan salah satu tahap dalam proses transfer gen dengan menggunakan Agrobacterium. Dalam proses infeksi, ruas tDNA dipindahkan dari sel bakteri Agrobacterium ke dalam sel tanaman. Fragmen DNA neomisin fosfotransferase Gus dipotong menjadi DNA satu rantai atau ssDNA, yang kemudian pada ujung 5 aksen dari ssDNA tersebut berikatan protein vir D2 dan vir E2 menjadi selubungnya. Kompleks DNA protein ini disebut G kompleks yang akan bergerak, di mana pada protoplasma prion ACVB akan berikatan pada kompleks ini dan mentransfernya keluar dari sel Agrobacterium tumefaciens, lalu akan masuk ke dalam sel tanaman. Pada plasmid PBI121, gen Gus diganti dengan gen ACVB. Keberadaan gen ACVB berperan dalam proses transfer DNA ke dalam sel inang. Explant tanaman kentang menghasilkan keberhasilan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sumber kontaminan yang disebabkan oleh bakteri menunjukkan ciri-ciri terbentuknya lapisan lendir berwarna putih dan lapisan lendir berwarna putih kecoklatan di bagian permukaan media yang terkontaminasi. Hasil menunjukkan bahwa explant B mengalami pertumbuhan tunas serta mengalami kontaminan pada media. Sedangkan pada explant C menunjukkan pertumbuhan tanaman dengan baik dan memperbanyak tunas yang baru. Pada beberapa tunas tersebut mengalami perubahan warna pada ujung tunas menjadi kecoklatan yang kemungkinan terjadi karena faktor cahaya. Pencoklatan dapat berkurang dan dapat dihindari dengan perlakuan ruang gelap. Sementara itu, explant D menunjukkan fisiologi tanaman tumbuh dan berkembang dengan sangat bagus. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kultur in vitro tanaman kentang dapat tumbuh dengan baik. Explant tanaman kentang yang ditanam pada media MS menghasilkan jumlah tunas, jumlah cabang, dan tinggi tunas yang berbeda. Sebagian jaringan explant terinfeksi bakteri mengeluarkan fenolik yang menunjukkan bahwa infeksi diduga telah masuk dalam jaringan dan indikasi bahwa transformasi telah terjadi. Explant yang diinokulasi dengan bakteri terlihat bahwa ada fenolik di sekitar tempelan, dan explant yang tidak diinokulasi dengan bakteri tidak adanya fenolik. Adapun manfaat yaitu pada bidang industri memproduksi dari bahan yang berkualitas. Pada masyarakat, bagi petani mendapatkan varietas bibit yang unggul. Pada lingkungan mendapatkan tanaman jenis baru yang unggul. Pada bidang iptek mempermudah studi biologi molekuler.